Al-Farabi, seorang filsuf besar dari era kejayaan Islam, sering dijuluki sebagai guru kedua, tepat setelah Aristoteles, sang guru pertama. Julukan ini bukanlah sekadar penghormatan kosong, namun mencerminkan betapa dalamnya pengaruh Al-Farabi terhadap ranah filsafat dan sains, baik di dunia Islam maupun Barat. Ia bukan hanya menerjemahkan warisan pemikiran Yunani, melainkan menciptakan sistem filsafat yang menyatu dalam tradisi berpikir Islam. Aristotelianya ia gabung dengan Neoplatonisme, kemudian dirancang menjadi kerangka pemikiran yang berakar, namun visioner. Di tiap diksi, di tiap tulisan, ia menyiratkan visi peradaban yang harmonis antara akal, moral, dan politik. Nama besarnya bergaung bukan sekadar sebagai penghormatan historis, melainkan sebagai pengingat betapa tradisi intelektual dapat diteruskan dengan menambahkan, bukan hanya menyalin. Dengan ini, kita diajak menyelami warisan pemikiran Al-Farabi, sosok yang berdiri tegak, menyampaikan filosofi yang bukan hanya relevan di zamannya, tapi abadi sepanjang zaman. Di video ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan kontribusi Al-Farabi, salah satu tokoh monumental dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Lahir sekitar tahun 872 Masehi di Farab, sekarang Kazakhstan atau daerah Khurasan. Ia kemudian menjalani berbagai perjalanan intelektual yang membawanya ke Baghdad, pusat intelektual dunia Islam kala itu. Di sana ia berguru pada para cendekiawan Kristen seperti Yuhanna ibn Haylan dan Yahya ibn Adi, mempelajari logika Aristotelian hingga membentuk kerangka filsafatnya sendiri. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua karena hampir semua pemikir Muslim dan bahkan pemikir Barat menempatkannya sejajar dengan Aristoteles. Ia bukan sekadar meneruskan tradisi filsafat Yunani, ia menciptakannya kembali, menyatukan Plato, Aristoteles, serta Neoplatonisme dalam sintesis Islam yang orisinal dan sistematis. Bayangkan era di mana dunia Islam tengah berada di persimpangan sejarah. Politik bergejolak, kekuasaan yang berubah-ubah, dan peradaban membumi di tengah ekspansi intelektual. Di tengah gejolak politik dinasti Abbasiyah, Al-Farabi menghadapi tantangan besar. Bagaimana merangkai kembali warisan pemikiran Yunani dalam tatanan pemikiran Islam yang hidup? Dia bukan hanya menerjemahkan teks, tetapi juga menafsirkannya, menyelaraskan logika Aristoteles dengan etika dan keyakinan Muslim, mewujudkan sistem filosofis yang koheren dan inklusif. Di sisi lain, dunia politik yang mendesak, di mana kekuasaan seringkali abai terhadap moral, menantangnya merancang visi tentang pemerintahan ideal, kota yang adil, di bawah pemimpin bijaksana yang menggunakan akal dan keutamaan moral sebagai panduan. Tantangan ini tak hanya akademis tapi juga etis dan praktis, membangun fondasi peradaban melalui filsafat di saat peradaban sendiri sedang mencari pijakan. Mari kita menelusuri karya utama Al-Farabi dan sintesis briliannya antara filsafat Yunani dan tradisi Islam. Dalam logika, dia memasukkan non-Aristotelian seperti silogisme puitis dan membagi logika menjadi ide dan bukti. Pada metafisika, ia mengembangkan model emanasi neoplatonik, alam semesta sebagai hierarki eksistensi yang memancar dari penyebab pertama, melibatkan kecerdasan dan alam semesta sebagai perantara. Dalam etika dan politik, karyanya Ara-Ahl al-Madinah al-Fadilah menggambarkan Madinah al-Fadilah, kota ideal yang diperintah pemimpin filosofi yang bijak, mencipta masyarakat harmonis. Karyanya Kitab Al-Musika Al-Kabir adalah traktat musik monumental, menggabungkan teori harmonis matematik dan praktik instrumentalia, membahas maqamat dan sistem musik abad pertengahan Islam. Melalui banyak disiplin, logika, etika, politik, musik, Al-Farabi tidak hanya menghidupkan kembali pemikiran Yunani, tetapi membentuk warisan berpikir yang dinamis dan menyatu dengan tradisi Islam modern. Kontribusi paling monumental Al-Farabi dalam politik filsafat, gagasan tentang Madinah Al-Fadilah, kota ideal. Dalam karya ini, Al-Farabi merancang bukan sekadar teori politik, tetapi visi utopis tentang kehidupan masyarakat terbaik yang dipimpin pemimpin berbasis filsafat dan akal. Bagi Al-Farabi, kebahagiaan tertinggi atau sa'ada
dicapai melalui keutamaan moral dan intelektual, sehingga negara ideal adalah komunitas di mana warga hidup selaras secara moral dan rasional. Dalam kota itu, pemimpin bukan pemadam api kekuasaan, melainkan filsuf penguasa, mentor moral dan pembimbing rasional. Sistem politik menjadi medan aktualisasi etika dan rasionalitas, bukan arena kekuasaan kosong. Ini adalah klimaks pemikiran Al-Farabi. Transformasi filsafat menjadi teknologi sosial, seni politik, dan panduan membangun peradaban. Konsep ini telah memengaruhi pemikiran Islam dan Barat, mengilhami filsuf seperti Avicenna, Maimonides, Averroes, hingga pemikir modern. Gagasan inti Al-Farabi, ia adalah tokoh transformatif, menggabungkan filsafat Yunani dengan tradisi Islam menjadi sistem intelektual yang kaya dan terstruktur. Gagasan tentang logika, metafisika, etika, musik, dan politiknya menunjukkan bahwa filsafat bukan hanya spekulatif, melainkan praktis, membimbing moral pribadi dan masyarakat. Pandangan Al-Farabi tentang kebahagiaan manusia sebagai puncak moral dan intelektual tetap relevan hari ini, menunjukkan bahwa akal dan etika adalah fondasi peradaban yang berkelanjutan. Warisannya melampaui batas waktu. Ia membuka jalan bagi pemikiran filsafat Islam selanjutnya dan berkontribusi pada struktur kajian modern di Barat. Dengan demikian, Al-Farabi tetap abadi bukan sebagai nama dalam buku, tetapi sebagai pemikiran yang terus menginspirasi.